Kok Felix, kita balik lagi tentang kita mau bahas tentang soal masalah GMO nih kok, Yap, terutama di kedelai. Terus kita juga mau bahas tentang glisofat dan kita glifosat mau ya. coba ya kita mau coba bongkar segala mitos dan faktanya kok. Nah sebelum kita mulai kok, eh, boleh kau jelasin nggak glisofat tuh apa tuh kok? Glifosat bro, glifosat, glyphosate. Glifosat, Ya, glyphosate. ya glyphosate itu adalah herbisida yang dulu dikembangkan oleh ya Monsanto sih, salah satu pengembang terbesarnya. Dia tuh untuk matiin gulma sebenarnya. Jadi kan kita kalau pada saat kita tanam sebagai petani itu kita tanam, kita kan nggak mau gulma itu sekitaran tanaman yang kita tanam karena gulma itu berkompetisi dengan unsur hara tanamannya kita. Jadi lu mau matiin gulma itu ya lu pakai glyphosate gitu. Itu sih sebenarnya. Yap. Kalau menurut kok, kalau GMO kedelai itu maksudnya itu apa kok? Mungkin kau bisa jelasin Oke. sebelum kita mulai lebih panjang kok. Yes. Jadi kacang kedelai yang GMO itu adalah transgenic soybean. Itu artinya kacang kedelai yang sudah dimodifikasi untuk tahan terhadap glyphosate. Jadi pada saat kacang kedelai itu ditanam di lapangan yang di kebun yang luar biasa gede kalau di Amerika, kan itu kan nggak mungkin kita tuh cabutin satu-satu rumputnya kan, ngerti kan? Jadi pada saat mereka ditanam, pada saat mereka bertumbuh, mereka itu disemprot oleh glyphosate. Satu kebun itu disemprot oleh glyphosate, jadi gulmanya mati, tapi kacang kedelainya nggak mati karena dia itu punya gen yang tahan terhadap glyphosate itu, ngerti kan? Ya, Oke oke. Oke oke. Nah, mungkin ini saya mau langsung to ya. the point yang dimana ada orang-orang menyatakan bahwa GMO kedelai itu berbahaya bagi kesehatan manusia. Menurut koko gimana kok? Nah, gua ada 2 pemikiran ini. Yang pertama adalah kacang kedelainya yang GMO itu, mungkin kacang kedelai itu bagi gua mungkin it is fine ya. Dengan lu masukin gen, ya kita nggak tahu sih, tapi kalau kalau bagi gua ya lu cuma masukin gen kecil supaya dia tahan terhadap glyphosate. Kalau kita konsumsi, ya itu kan gen yang ada di alam juga. Jadi bagi gua mungkin kacang kedelainya sendiri is not a problem ya. Yang menjadi permasalahan bagi gua adalah residu dari glyphosate ini, ngerti kan Pak? Jadi karena pada saat GMO soybean itu ditanam, lu disemprot oleh glyphosate, kan lu nempel gitu loh di kacang kedelai ini. Jadi makanya banyak juga studi yang udah ngelihat residu dari glyphosate itu di GMO soybean itu ada dan lumayan tinggi gitu loh. Jadi ya lu konsumsi herbisidanya. Jadi kita balik lagi ke glyphosate ini, apakah glyphosate ini berbahaya atau kagak? Ya banyak studi-studi, coba lu lihat in vitro, lu ngelihat animal models, ya kelihatan bahwa itu kemungkinan ada efek carcinogen, WHO bilang itu probable carcinogen, lu ngelihat studi-studi yang lain itu systematic review juga ada dan segala macam, itu kelihatan bahwa ya itu namanya juga herbisida ya, ya it's not good for you, itu aja. Ya, itu loh. Oke, lanjut dikit ya kok. Ya, Saya mau nanya tentang sebelum lebih lanjut nih. Ini sorry kalau kata-kata saya salah. Mungkin saya mau nanya tuh Rhizopus tuh apa kok? Dan oh, ada mitos mengatakan Rhizopus tuh dapat menurunkan kandungan glyphosate dalam kedelai kok. iya rhizopus ya, ya maksudnya itu ya kalau orang bilang itu ya apa ya namanya ya, bioremediation lah. Jadi lu pakai semacam lu mau pakai bakteri, lu mau pakai fungus, lu mau pakai, apa lagi ya, maybe sometimes virus. Jadi Rhizopus species ini adalah fungi, ini adalah jamur yang biasa tumbuh di tempe gitu loh. Jadi, jamur-jamur ini, dia bisa breakdown glyphosate, ngerti kan? Dia bisa breakdown glyphosate, jadi ada satu studi yang gua ngecek juga, dia bisa menurunkan, konsentrasi glyphosate tapi nggak semua, itu aja. Jadi kontaminannya itu tetap masih ada di situ gitu loh. Ya. Makanya kalau lu ngelihat ya, ya kemarin juga gue yang berdebat dengan dokter Tan itu, dia tunjukin bahwa dia bilang bahwa glyphosate itu juga terdeteksi sampai ke air ASI gitu loh, sampai ke air susu ibu, ASI aja ada glyphosate-nya. Berarti apa? Berarti contaminants, glyphosate itu udah di mana-mana. Kita tuh sampai sudah terekspos sampai bahkan terdeteksi di air susu ibu. Ya itu sesuatu yang serius sih kalau menurut gue ya, berarti kontaminannya itu tinggi sekali, gitu.
Baik itu bukan cuma dari kacang kedelai ya, baik di tanaman-tanaman lain itu yang kena exposure glyphosate itu. Dan, teman-teman harus tahu juga sejarah court cases, sejarah tuntutan-tuntutan, terhadap produk glyphosate ini. Jadi Monsanto ini dituntut oleh petani-petani di US. Monsanto yang sekarang udah dibeli oleh Bayer, itu dituntut oleh petani-petani di US sampai miliaran dolar men, untuk settle karena mereka tuh kena Hodgkin lymphoma, kanker darah. Karena mereka tuh terekspos high concentration obviously, pada saat mereka itu kerja di lapangan. Jadi kan itu tanda-tanda yang jelas bahwa ada sesuatu di situ loh. Jadi bagi gue pribadi bukannya gue itu sampai anti segimana ya, di postingan gue bilang, ini kalau gue pribadi, ya gue menghindari itu karena gue tahu itu contaminants-nya ada di situ loh, dan contaminants-nya lumayan tinggi. Jadi hidup gue sih simple, begitu gue udah tahu sesuatu ada contaminants, ya gue akan mencoba untuk menghindari itu. Kita udah tahu itu kontaminan, ngapain lu pergi pergi expose lagi diri lu terhadap itu gitu loh. Iya kan? Iya. Oke, ini tadi kan kau ada ngomong bahas manusia ya kok Yap. yang terkontaminasi. Nah, kalau bagaimana pendapat, mungkin bukan pendapat sih, tapi lebih mungkin ada kadar ilmiahnya tentang Glyphosate. glyphosate ini terdeteksi dalam produk hewani kok, maksudnya kayak daging, susu gitu-gitu. Apakah ada kok maksud kayak di Betul. case-nya gitu? Yes, ada. Jadi kan kalau lu ngelihat karena kan hewan-hewan itu juga konsumsi glyphosate ya. Kayak bukan konsumsi glyphosate, maksudnya konsumsi produk-produk, tanaman yang terkontaminasi dengan glyphosate. Ya kemungkinan begitu dicek ya ada, residu di situ. Tapi bagi gua, gini pemikirannya gua, kalau kita konsumsi sesuatu yang indirect, ya kan. Kalau kita konsumsi protein hewani, itu kan indirect, itu pasti konsentrasi lebih rendah kalau lu konsumsi yang direct gitu loh, di tanaman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita konsumsi protein hewani, lu tidak akan konsumsi sebanyak itu. Karena kenapa? Karena kan lu tahu protein hewani itu lebih mengenyangkan dan jumlah protein essential amino acid lebih tinggi. Jadi kalau simple kita balik lagi ke studi yang tunjukin kalau jumlah essential amino acids atau bioavailability of amino acids di produk hewani itu berkali-kali lipat dibanding produk tanaman, produk nabati. Jadi contoh, lu konsumsi 1 kilo daging sapi, ya lu mungkin harus konsumsi sekitar 400 sampai 600 gram, 4 sampai 6 kilo kacang-kacang kedelai. Jadi perbedaannya sampai sedrastis itu ya. Jadi kalau lu makan daging sapi, lu pasti makan lebih sedikit dan lebih mengenyangkan. Jadi resiko lu terekspos akan lebih rendah. Gue selalu, dalam hidup gue selalu berpikir soal risk benefit gitu loh. Begitu lu konsumsi sesuatu yang dengan jumlah yang lebih sedikit, lu dapat value lebih tinggi dan residu yang lebih rendah, ya gue bakalan memilih itu. Daripada gue memilih sesuatu yang secara value itu lebih rendah, dan gue harus konsumsi lebih banyak. Jadi otomatis residu yang gue konsumsi akan lebih tinggi gitu loh. Residu kontaminan itu. Yap. Oke, ini terakhir kok pertanyaan dari saya. Apa saja mungkin pilihan untuk mengurangi paparan si glyphosate ini kok dalam makanan dan lingkungan kok? Ada I- tips atau nggak ada cara nggak kok? Ada, kalau bagi gue ya lu fokus ke protein hewani, karena lu akan makan lebih sedikit gitu loh, karena protein hewani itu mengenyangkan, jauh lebih mengenyangkan, jadi exposure lu itu akan lebih rendah. Terus kalau kita ngelihat produk-produk apa aja yang terkontaminasi dengan glyphosate, contoh oats ya, oats juga sangat-sangat terkontaminasi itu. Karena oats itu, dia itu pakai namanya chemical desiccation. Oats itu sebelum lu panen, sebelum mereka itu panen ya, mereka itu semprot dulu dengan glyphosate supaya chemically desiccated. Dia tuh kering di lapangan, Bro. Karena glyphosate itu mengeringkan. Jadi jadi dia panen. Jadi itu makanya itu juga tinggi dengan dengan kontaminan glyphosate. Jadi bagi gue adalah simple. Begitu sesuatu lu udah tahu bahwa itu terkontaminasi, ya lu sebisa mungkin kurangin. Lu cari alternatif yang berbeda. Oke? Sesimpel itu. Semoga bermanfaat.